Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Casrini dalam pembelajaran matematika kelas 5. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara menghitung besarnya kecepatan. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari cara menghitung waktu dan menghitung jarak. Nah, untuk menghitung waktu nanti ada 3 macam yang akan kita bahas. Yang pertama adalah cara menghitung waktu tempuh perjalanan. Kemudian yang kedua, menghitung waktu tiba. Dan yang ketiga adalah menghitung waktu berangkat. Nah, sebelumnya silahkan kalian siapkan terlebih dahulu buku serta alat tulis kalian. Catat semua penjelasan Ustazah. Dan jangan lupa di akhir video nanti Ustazah akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian kalian kirimkan ke dalam GCR kelas kalian masing-masing. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kecepatan bagian 4. Cara menghitung waktu. A. Waktu tempuh. B. Waktu tiba. C. Waktu berangkat. Masih ingat segitiga ajaib JKW? Untuk mencari rumus kecepatan, huruf K kita tutup. Yang terlihat di sini adalah J per W. Sehingga rumus kecepatan K sama dengan J dibagi W. Atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Lalu, bagaimanakah rumus mencari waktu atau W? Betul sekali, kita tutup huruf W, kemudian yang terlihat adalah J per K. Sehingga W sama dengan J dibagi K, atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Apa yang dimaksud dengan waktu tempuh? Perhatikan contoh soal. Untuk menyelesaikan soal seperti biasa, kita tuliskan hal-hal yang diketahui. Untuk memudahkan, beri tanda pada kata-kata penting dalam soal. Seperti di sini, kecepatan 20 km per jam serta jarak sama dengan 5 km, kita beri tanda garis bawah. Kemudian kita tuliskan pada hal yang diketahui. K sama dengan 20 km per jam, J sama dengan 5 km. Kemudian kita tuliskan hal yang ditanyakan. Pada soal ini yang ditanyakan adalah waktu. W sama dengan titik-titik. Baik, untuk menjawab soal terlebih dahulu kita tuliskan jawab. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Rumus mencari waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Setelah itu kita tuliskan data yang diketahui. Jaraknya itu 5 km. Kita tuliskan ya. Waktu sama dengan 5 km per, kecepatannya adalah 20 km per jam. Kita tuliskan 20 km per jam. Nah, untuk pembagian ini pernya kita ubah menjadi pembagian ke samping supaya penghitungannya nanti lebih mudah ya. Kita tuliskan menjadi 5 km dibagi 20 km per jam. Nah, kalau per jam ini artinya per 1 jam ya. Oke, setelah itu pembagian ini akan kita ubah menjadi perkalian. 5 km dikali 1 jam per 20 km ya. Masih ingat ya cara menghitung pembagian? Tanda pembagian ini operasinya kita ubah menjadi perkalian, kemudian pecahan yang di belakang kita balik. Penyebutnya menjadi pembilang, pembilangnya menjadi penyebut. Jadi 20 per 1 menjadi 1 per 20. Setelah itu kita coret satuan ini. Ini kilometer sebagai penyebut ya, di atas, ini di bawah sebagai pembilang nih ya. Yang ini sebagai penyebut kita coret. Nah,
hilanglah satuan kilometer. Sekarang tinggal satuan jam. Setelah itu kita sederhanakan ya, 5 dengan 20 ini. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 20 dibagi 5 hasilnya 4. Sekarang hasilnya adalah 1 dikali 1 jam per 4. Hasilnya adalah 1 per 4 jam. Nah, ya, di sini 1 per 4 jam. Kita ubah satuannya menjadi menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka kita tuliskan, kita hitung 1 per 4 dikali jamnya kita jadikan menit menjadi 60 menit. Nah, 60 dibagi 4 nih. 4 dibagi 4 hasilnya 1, 60 dibagi 4 hasilnya 15. Nah, maka hasilnya adalah 15 menit. Nah, seperti ini ya cara menjawabnya. Ada alasan kenapa Ustazah mengubah bentuk pembagiannya ini, pernya ini menjadi pembagian ke samping, supaya kalian tahu asal muasal satuan jam ini kenapa kok dari sebagai penyebut ya ada di bawah kok naik jadi jam gitu ya. Nah sekarang untuk selanjutnya kalian bisa menggunakan cara yang singkat atau cara langsung seperti ini. Ustazah tuliskan di samping, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita tuliskan waktu sama dengan seperti tadi ya, 5 km per 20 km per jam. Kalau mau menggunakan langsung, maka ini satuan kilometer dengan kilometer langsung kita coret, hilangkan ya. Sekarang tinggal satuannya adalah bukan jam melainkan per jam. Per jam ini sebagai penyebut bisa dinaikkan menjadi jam. Nah, maka hasilnya nanti adalah 5 per 20 per jamnya kita naikkan ya menjadi jam saja. Baru setelah itu kita sederhanakan, ini 1 ya, 5 dibagi 5, 20 dibagi 5 menjadi 4 sama dengan 1 per 4 jam. Nah, baru kita jadikan menit. Jamnya kita jadikan menit, maka 1 per 4 dikali 60 menit. Nah, seperti tadi. Ini dibagi 4, 1. Dibagi 4, 15. Maka hasilnya adalah 15 menit. Oke, seperti itu ya. Nah, jangan lupa kita tuliskan kesimpulannya. B. Waktu tiba. Untuk menghitung waktu tiba, caranya adalah waktu berangkat ditambah waktu tempuh. Nah, ingat rumus mencari waktu tempuh adalah jarak dibagi kecepatan. Sehingga waktu tiba sama dengan waktu berangkat ditambah jarak dibagi kecepatan. Contoh soal. Pertama-tama kita tandai hal-hal yang diketahui pada soal. Kemudian kita tuliskan jarak sama dengan 120 km. Kecepatan sama dengan 60 km per jam. Waktu berangkat pukul 7.00. Ditanya waktu tiba sama dengan pukul ... Baik, untuk menjawab soal nomor 2, mencari waktu tiba. Kita tuliskan terlebih dahulu seperti biasa jawab, kemudian kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Mencari waktu tiba. Waktu tiba sama dengan waktu berangkat ditambah jarak per kecepatan. Ya. Setelah itu kita lanjutkan, kita masukkan data yang ada pada soal. Waktu berangkatnya adalah pukul 7.00. 07.00 ditambah jaraknya adalah 120 km. 120 km per kecepatannya adalah 60 km per jam. Kita gunakan cara langsung tadi ya, seperti pada soal nomor 1.
Kita coret kilometer dengan kilometer, nanti per jamnya menjadi naik jadi jam ya. Oke, selanjutnya 07.00 ditambah. Ini hasilnya 120 dengan 60 kita sederhanakan, dibagi dengan 60 ya, FPB-nya. 60 dibagi 60, 1. 120 dibagi 60, 2. Maka hasilnya adalah 2/1. Hasilnya adalah 2. Ini satuan jamnya kita naikkan gitu ya, menjadi jam. Maka di sini kita tuliskan jam ya. Ditambah 2 jam. Nah, untuk selanjutnya 2 jam ini supaya mudah kita jadikan bentuknya seperti ini. 07.00. Kalau 2 jam letaknya itu pada posisinya di sini karena ini menunjukkan jam ya, 2 angka atau 2 digit di depan tanda titik itu menunjukkan jam, sedangkan 2 digit di belakang tanda titik ini menunjukkan menit ya. Oke, kita lanjutkan 07.00, 2 jamnya maka menjadi 02.00 ya. Ini menunjukkan jam. Kalau di sini menitnya ya. Maka ini jamnya udah hilang ya. Udah kita hitung menjadi kita ubah menjadi bentuk ini ya. Sekarang 07.00 ditambah 02 hasilnya adalah 09.00. Kemudian jangan lupa tuliskan kesimpulannya. C. Waktu berangkat. Untuk mencari waktu berangkat, caranya adalah waktu tiba dikurangi waktu tempuh. Ingat, rumus mencari waktu tempuh adalah jarak dibagi kecepatan. Sehingga waktu berangkat sama dengan waktu tiba dikurangi jarak dibagi kecepatan. Contoh soal. Seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu hal-hal yang diketahui, kemudian ditanyakan. Pada soal yang ketiga, untuk mencari waktu berangkat, ya kita tuliskan terlebih dahulu rumus mencari waktu berangkat. Waktu berangkat sama dengan waktu tiba dikurangi jarak per kecepatan ya. Kemudian kita tuliskan data yang ada. Waktu tiba, ibu tiba di rumah sakit pukul 11.00. Kemudian tadi jarak dari rumah ke rumah sakit adalah 15 km. Dibagi kecepatan sepeda motor ibu tadi adalah 45 km per jam. Ya, setelah itu kita coret dulu ya, satuannya dihilangkan dulu, kilometer dengan kilometer. Nanti jamnya dinaikkan, per jam dinaikkan menjadi jam ya. Setelah itu kita lihat angka ini ada yang bisa disederhanakan antara pembilang dengan penyebut ya. 15 dengan 45 kalian hitung. Sederhanakan dengan menggunakan FPB-nya ya. Cari bilangan yang bisa membagi 15 dan 45. Kalau dihitung nanti FPB-nya ketemu adalah 15 ya. 15 dibagi 15 hasilnya adalah 1. 45 dibagi 15 hasilnya adalah 3 ya. Sehingga sekarang menjadi 11.00 dikurangi 1/3. Tadi satuan per jamnya naik menjadi jam. Nah, di sini masih berupa satuannya berupa jam. Karena di sini berupa pecahan, maka kita hitung jamnya ini menjadi menit supaya kita bisa mencari waktu tibanya ya. Kita hitung menjadi menit. 11.00 dikurangi 1 jam adalah 60 menit ya. Kita hitung 1/3 dikali 60 menit.
Ya, Ustazah ulangi, 60 menitnya dari mana? Ini mengubah dari jam menjadi menit. Maka sepertiganya dikalikan 60 menit. Nah, kita sederhanakan. 3 dibagi 3, 1. 60 dibagi 3 adalah 20. Nah, sekarang hasilnya menjadi 11,00 dikurangi 20 menit. Kita ubah menjadi seperti ini. 20 menit. Menit berarti ini jamnya 00.20 ya. Nah, 20 ini menunjukkan menit. Ini yang di depan titik ini menunjukkan jam. Jamnya kan 0 ya. 0 jam 20 menit gitu ya. Sekarang kita hitung 11.00 dikurangi 00.20. Kita hitung pada lembar hitungan di sini ya. 11.00 dikurangi 00.20 dikurangkan. Nah, di sini 00 dikurangi 20 kan tidak bisa. Maka kita ubah bentuknya. 11.00 ini kita ubah menjadi 10.60. Ada yang masih lupa mungkin, saya ingatkan kembali ya. Ini karena ini 0, pinjam dari sini. Pinjam 1. Satunya ini merupakan 1 jam, maka ketika dipinjam menjadi menit, berubah menjadi 60 menit. Sedangkan 11-nya menjadi 10, karena sudah dipinjam 1 jam gitu ya. Nah, yang 1 jam kita jadikan 60 menit seperti ini. Bentuknya jadi kita ubah 11.00 menjadi 10.60. Dikurangi 00.20. Nah, sekarang sudah bisa dikurangkan. 0 dikurangi 0, 0. 6 dikurangi 2, 4. 10, ini 0 kurangi 0. 1 dikurangi 0, 1. Jadi hasilnya adalah 10.40 ya. Kita salin. Jadi 11.00 dikurangi 00.20 adalah 10.40. Nah, sekarang sudah ketemu waktu berangkatnya adalah pukul 10.40. Terakhir kita tuliskan kesimpulannya. Jadi ibu berangkat pukul 10.40. Kecepatan bagian 5. Menghitung jarak. Untuk mencari rumus jarak, caranya sama. Kita tutup huruf J. Maka yang akan terlihat adalah huruf K dan W sejajar. Ini maksudnya adalah K dikali W. Sehingga jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Contoh soal. Seperti biasa, kita tuliskan dahulu hal-hal yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan. Oke, untuk menjawab soal ini, kita tuliskan terlebih dahulu rumus mencari jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Setelah itu, kita masukkan data yang ada pada soal. Kecepatan kendaraan yaitu 60 km per jam. Ya, kita kalikan waktunya pada soal adalah 130 menit. Nah, perhatikan, satuan kecepatannya di sini kilometer per jam. Yang menunjukkan waktunya ini adalah jamnya ya. Satuannya jam. Sedangkan satuan waktunya di sini adalah menit. Maka, untuk menyelesaikan soal ini, kita samakan dulu satuan waktunya. Yang menit kita jadikan jam. Kita hitung. Pada lembar hitungan, waktu sama dengan 130 menit. Menitnya ini kita jadikan jam. 1 menit adalah 1/60 jam. Maka kalau 130 menit, kita kalikan 1/60 jam. Ya, bagi yang masih bingung mengubah dari menit menjadi jam, silahkan kembali dilihat video Ustazah sebelumnya ya, tentang mengubah satuan waktu ya. Oke, setelah itu kita lihat ini sebagai pembilang, ini nolnya.
Ini juga sebagai penyebut. Bisa kita sederhanakan, hilangkan nolnya ya nak, dicoret 0 dengan 0 sebagai pembilang dan penyebut. Maka hasilnya adalah 13 dikali 1 per 6. Kita biarkan saja menjadi pecahan biasa seperti ini, 13 per 6 jam. Nah, ini kita masukkan ke dalam hitungan tadi ya. Sama dengan 60 km per jam dikali, ini menitnya kita ubah menjadi 13 per 6 jam. Nah, kalau sudah seperti ini pernya per jam loh nak ya. Jadi kalau Ustazah tuliskan, diubah ya ini kilometer per jamnya. Kalau Ustazah tuliskan jadi seperti ini, 60 km per 1 jam dikali 13 per 6 jam. Ini jamnya di atas, yang ini ya. Nah, ini sebagai penyebut, ini sebagai pembilang. Jadi bisa kita coret, nak. Setelah itu kita sederhanakan. Antara 60 dengan 6 ini bisa kita sederhanakan. Dibagi 6 ya, nak. 6 dibagi 6, 1. 60 dibagi 6, hasilnya 10. Maka satuannya sekarang menjadi kilometer saja yang tertinggal. 10 dikali 13 adalah 130 per 1 ya. 130 km. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya. Jarak yang ditempuh adalah 130 km. Jangan lupa setelah itu kalian tuliskan kesimpulannya. Beri tanda pada hal-hal yang penting dalam soal. Kemudian perhatikan di sini ada 2 pertanyaan. Ya. Mencari waktu tempuh. Waktu tempuh adalah waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Waktu tibanya tadi adalah pukul 10.30. Waktu berangkatnya adalah pukul 10.00. Sama dengan hasilnya 10.30 dikurangi 10.00 adalah 00.30 atau 30 menit. Nah, 30 menit ini kita jadikan jam ya. Kenapa jadikan jam? Karena satuan kecepatannya itu adalah jam. Kita ubah menjadi 30 dikali 1 per 60 jam. Kita sederhanakan ya, 30 dibagi 30 hasilnya 1, 60 dibagi 30 hasilnya 2. Maka hasilnya adalah 1 per 2 jam. Untuk menjawab soal ini ada 2 pertanyaan. Kita tuliskan cara menjawab pertanyaan satu persatu ya. Pertanyaan yang A ditanyakan adalah jarak tempuh. Kita tuliskan terlebih dahulu rumus mencari jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kemudian kita masukkan data pada soal. Kecepatan kendaraannya adalah 50 km per jam. Dikali waktu, tadi waktu tempuh yang sudah kita hitung adalah 1 per 2 jam. Seperti biasa, kita hilangkan dulu satuannya. Nah, sekarang tinggal kilometer. 50 dikali 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 25 km. Nah, ini pertanyaan yang A. Jadi, jarak tempuhnya, jarak yang ditempuh oleh pelayan resto tadi adalah 25 km. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang B. Berapa kilometer jarak dari restoran ke rumah pelanggan? Saya akan menggambarkan seperti ini. Ini ada restoran. Kemudian
Di sebelah sini ada rumah pelanggan. Nah, pelayan restoran melakukan perjalanan dari restoran ke rumah pelanggan, kemudian kembali lagi dari rumah pelanggan ke restoran melalui jalur yang sama. Berarti melakukan perjalanan pulang pergi ya, sejauh 25 km. Nah, dari sini, dari penggambaran ini terlihat jarak dari restoran ke rumah pelanggan adalah setengah kali dari jarak yang ditempuh. Berarti setengah dari 25 km. Kita tuliskan di sini jarak dari restoran, Ustazah singkat ya, jarak dari restoran ke rumah pelanggan sama dengan setengah dikali jarak tempuh, yaitu setengah dikali 25 km ya. Ini 25 km dibagi 2 ya. Kalian bisa hitung prorogapet atau yang sudah tahu langsung bisa dituliskan di sini. Hasilnya adalah 12,5 km. Nah, jangan lupa setelah itu tuliskan jadi. Kesimpulannya ya, jadi. Demikian penjelasan materi kecepatan tentang cara menghitung waktu dan cara menghitung jarak. Akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali dengan Ustazah Casrini pada video pembelajaran matematika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kerjakan tugas-tugas berikut ini. Tulis jawaban pada buku tulis, kemudian kalian foto dan kirimkan ke dalam GCR kelas masing-masing.